kita lihat di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi berada di 4,8, lalu juga di kuartal kedua berada di 5,12%. Dan juga kalau kita lihat nih Pak ya, mungkin ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk kembali memangkas suku bunganya ya di bulan September ini. Jadi kalau kita lihat total ini sudah ada sekitar 5 kali ya Pak ya pemotongan suku bunga oleh Bank Indonesia. Nah Pak, terkait dengan langkah Bank Indonesia yang sudah memangkas suku bunganya sebanyak 5 kali, begitu ya Pak ya. Artinya boleh dikatakan saat ini kita sedang berada di era suku bunga rendah. Dampaknya Pak ke perbankan syariah, khususnya mungkin ke Aladin Bank sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Sinta, para pemirsa Syariah Money yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama-tama tentunya kita melihat bahwa BI rate sejak Januari 2026 ya, ini turun sekitar 125 basis poin lah. Dari 6% menjadi sekitar sekarang 4,75. Dan kita melihat masih ada satu kuartal nih di Q4 2025, kita industri melihat bahwa kemungkinan penurunan masih akan ada. Apakah sekitar 25, 50 atau mungkin ekstrimnya 75 basis point. Sehingga selama tahun 2025 ini mungkin akan turun sekitar 200-an basis point. Nah, kita di industri melihatnya seperti apa? Tentunya kita bersyukur dengan rezim pricing yang kompetitif ya, pricing yang kompetitif ini. Karena diharapkan dengan pricing yang kompetitif, transmisi ke penurunan pricing yang ada di pembiayaan kalau konvensional kredit gitu ya bisa terjadi, yang notabene-nya nanti akan mendorong permintaan pembiayaan sehingga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi yang diharapkan oleh pemerintah dengan kemarin stimulus 200 triliun dari negara itu bisa semakin cepat terjadi. Itu tentu yang kita harapkan semua, baik dari sisi bankers syariah maupun bankers konvensional. Di satu sisi bagi kami yang di syariah ini ada angin segar. Kenapa angin segar? Seperti kita lihat bahwa kalau di syariah dengan nature bisnisnya yang ada, tentunya konsep bagi hasil ini akan semakin meningkatkan literasi dan inklusinya ketika pricingnya itu sangat-sangat kompetitif atau di rezim pricing rendah. Kira-kira gitu Mbak Sinta. Baik Pak, kalau kita lihat kan memang saat ini begitu ya Pak, pemerintah sangat-sangat berupaya untuk bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi Indonesia, utamanya mungkin di kuartal ketiga agar lebih baik ya Pak ya dari kuartal kedua. Kita lihat ada paket stimulus ekonomi, lalu juga Kemenko menggelontorkan dana ke perbankan ya Pak, khususnya Himbara ini berada di 200 triliun rupiah Pak. Nah Anda sendiri melihatnya Pak dengan paket-paket stimulus ekonomi dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, apakah Anda yakin atau cukup optimistis bahwa pertumbuhan kredit akan meningkat? Dan juga sebetulnya gini Pak, ketika supply-nya cukup tinggi atau cukup baik ya, harapannya kan demand-nya juga ada nih Pak. Langkah-langkah apa sebetulnya yang perlu dilakukan oleh perbankan, terutamanya mungkin oleh Bank Aladin Syariah ini Pak? Oke. Yang pertama tentunya ini sebagai jawaban atas strategi di awal tahun yang sering kali di forum ini juga saya singgung, ada 3 hal yang harus kita lakukan di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah optimisme. Yang kedua kita tetap harus waspada dengan kondisi global terutama. Dan yang ketiga sebagai bagian dari ekosistem industri perbankan, kita harus selalu melakukan kolaborasi sinergi bersama kalau istilah di syariah. Nah, sekarang poin pertama tentang masalah optimisme. Dengan adanya stimulus dorongan dari pemerintah ini, kami di industri sangat-sangat optimis bahwa permintaan akan pembiayaan nanti akan semakin meningkat. Tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa data di OJK beberapa bank himbara ternyata FDR-nya atau LDR-nya, financing to deposit ratio atau loan to deposit ratio-nya sudah di atas 90%. Jadi ini sebenarnya angin segar. Cuman masalahnya adalah kita tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memastikan sektor-sektor mana yang kira-kira sejalan dengan cita-cita dari pemerintah dan risk appetite masing-masing bank. Sehingga tadi seperti yang teman-teman OJK sampaikan, secara resiko terutama dari sisi
non-performing financing-nya masih bisa termitigasi dengan baik. Jadi segmen bisnisnya yang mungkin yang paling cocok adalah di sektor mungkin konsumsi rumah tangga, UMKM, ataupun sektor strategis lainnya yang sejalan dengan tujuan pembangunan government saat ini. Kira-kira gitu, Pak. Baik, Pak. Tapi untuk saat ini sendiri, Pak, bagaimana kondisi likuiditas, Pak, dari perbankan, utamanya Bank Aladin Syariah, Pak, untuk mungkin ke depannya juga ini menjadi salah satu tolak ukur atau juga bisa memacu ekspansi pembiayaan lebih jauh lagi, Pak? Kalau dari sisi Bank Aladin Syariah dapat saya sampaikan bahwa sejak awal tahun ini memang kita fokus untuk memperkuat kita punya fundamental liquidity dan FDR kita memang kisarannya di 80-70 bahkan cenderung 70 kepala-kepala kecil seperti itu ya. Kita melihat bahwa memang dengan adanya stimulus yang 200 triliun tadi tentunya market menjadi makin longgar. Market menjadi longgar. Dan kalau di Himbara longgar akan turun ke bawah ke kami-kami yang di bank swasta, bank syariah, bank digital yang diharapkan dengan likuiditas yang agak-agak longgar kembali aliran ke pembiayaan ataupun ke kredit akan menjadi semakin meningkat lah kira-kira gitu, Mbak. Bagi kami sendiri di Aladin Syariah dari sisi likuiditas sejak awal tahun Q1, Q2, Q3 ini kita sangat optimis bisa menjaga dengan baik, apalagi dengan kondisi menghadapi Q4 ini yang di market kondisinya sangat-sangat kalau Mbak Sinta tadi bilang kebanjiran lah kira-kira gitu. Baik Pak, tapi kalau berbicara mengenai likuiditas perbankan ya Pak, untuk di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu sebetulnya seperti apa Pak? Untuk sekedar gambaran saja. Tentunya sangat jauh ya, sangat jauh. Kenapa? Karena tahun lalu itu kan tahun politik ya. Tahun lalu itu kita ada pemilu, ada kampanye dan sebagainya. Walaupun ada stimulus juga dari pemerintah, tetapi sepertinya tahun 2025 ini agak sedikit lebih longgar, apalagi dengan tadi 125 basis point sudah diturunkan oleh Bank Indonesia untuk BI rate-nya. Baik Pak, menarik jika kita melihat sektor-sektor mana saja ya Pak ya yang mungkin kedepannya bisa menjadi idola atau menjadi sorotan dari Bank Aladin Syariah sendiri untuk ekspansi pembiayaan dari perseroan, sebetulnya sektor-sektor mana saja Pak? Kalau melihat secara umum ya, secara umum sebelum saya masuk ke Bank Aladin Syariah, kalau secara umum sekarang yang sangat menjanjikan tentunya adalah sektor-sektor yang langsung menyentuh ke grassroots seperti pangan, pendidikan, kemudian energi, kesehatan itu masih menjadi primadona. Bagi kami sendiri kalau di Bank Aladin Syariah kita fokus ke segmen yang untuk konsumer, individu, sama untuk emerging business atau UMKM. Baik, artinya untuk ke UMKM saat ini pertumbuhannya cukup positif juga ya Pak. Kalau dibandingkan di tahun lalu juga sangat pengaruhnya beda Pak. Artinya di tahun ini apakah terjadi peningkatan? Khusus untuk Bank Aladin Syariah nih ya. Khusus untuk Bank Aladin Syariah kebetulan kalau kami di Bank Aladin Syariah itu kan tadi yang strategi yang ketiga bahwa kita harus membangun sinergi dan kolaborasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bank Aladin Syariah itu sejak awal didirikan sampai dengan saat ini ketika berumur 45 tahun ini, di usia kelima ini, kita sudah membangun sinergi dengan teman-teman di jaringan Alpha Group. Nah, di sektor Alpha Group inilah yang kita membangun pembiayaan yang benar-benar dari sisi prudensialnya sangat prudent, kemudian dari sisi sektornya bisa kita pilih sesuai dengan risk appetite yang kita inginkan.